Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih bisa membuat video ini, dan tak lupa kita junjung tinggi arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang menerang seperti saat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ini, mata kuliah fikih kontemporer, yaitu Bapak Ilparoni. Di sini saya akan membahas tentang riba, di mana riba adalah suatu tambahan ataupun penambahan suatu tambah. Bagaimana riba itu? Yang pertama-tama yaitu pengertian riba. Riba yang berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan, yang berarti tambahan pembayaran atau uang pokok pinjaman. Al-Jurnaji merumuskan definisi riba sebagai berikut, yaitu kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Dalam pengertian ini, riba berarti juga tambahan atau yang ditambah di dalam suatu akad atau transaksi itu. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, ada beban yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau ketentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Dalam kaitannya dengan pengertian al-batil dalam ayat tersebut, Ibnu Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Dimaksud riba adalah ayat Al-Quran, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi, pengertian atau penyimbangan yang dibenarkan syariat. Adapun yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersialisasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, dan atau bagi hasil proyek. Adapun dasar hukum riba itu, setelah kita melihat atau mengetahui pengertian riba, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum riba adalah haram, tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi sumber hukum lain pun mengatakan hal yang sama. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa hukum riba itu adalah haram, yang dimana dalam arti surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun
Quran surah yang lain, yaitu dalam surah Quran Al-Baqarah ayat 276. Adapun di Quran surah lain, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 276, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yuhibbu kulla kafarin asyimin yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqati, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Pada dasar hukum riba pertama di atas dapat dilihat bahwa hukum riba itu adalah haram, di mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hukum riba itu haram, di mana dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat bahwa hukum riba itu diharamkan. Dalam hadis Rasul, yaitu yang artinya dari Jabir Al-Bukhari, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menulisnya, dan orang yang menyaksikannya. Dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Adapun dari ijma para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT, karena sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis Rasul bahwa hukum riba itu haram. Praktis riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain, di mana dalam riba ini kita diuntungkan dan orang lain dirugikan. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan ketiga, yaitu alasan kelompok yang membenarkan riba pengambilan bunga bank. Di antaranya alasan pengambilan riba antara lain, yang pertama, dalam keadaan darurat, bunga halal di hukumnya. Yang kedua, hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menjalimi diperkenankan. Yang ketiga, bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena kitab ayat-ayat yang dan hadis riba. Adapun bantahan terhadap pendapat tersebut, yaitu yang pertama yang itu yang tadi, yaitu dalam keadaan darurat, di mana pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya bukan pengertian sehari-hari terhadap Islam lain. Yang pertama itu dalam literatur klasik keadaan emergensi. Ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak akan ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, yang artinya barang siapa dalam keadaan terpaksa seraya dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, yaitu menurut Imam Suyuti dalam bukunya Al-Ashbah menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan emergensi di mana jika seorang tidak segera melakukan suatu tindakan
dengan cepat maka akan membawa ke jurang kehancuran atau kematian, dimana apabila kita tidak melakukan sesuatu itu maka kita akan hancur ataupun mati dalam keadaan tersebut. Yang ketiga yaitu sesuai dengan ayat yang tertera di atas tadi yang menjelaskan bahwa darurat itu harus dibatasi sesuai kadar dan juga dengan batasan darurat tersebut. Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan 3 suap, maka tidak boleh lebih dari 3 suap, walaupun itu sedikit lagi. Maka dari itu cukup 3 suap saja. Apabila melampaui batas hingga 7 ataupun lebih suapannya, maka itu adalah diharamkan, apalagi di bawah pulang untuk dibagi-bagi untuk keluarga, tetangga ataupun masyarakat serikat. Adapun berlipat ganda, pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman keliru atau surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa apabila suatu transaksi itu ataupun ribanya itu berlipat ganda maka hukumnya diharamkan. Apabila cuma sedikit maka bisa saja. Sekilas surah Ali Imran ayat 130 itu memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Dalam ayat tersebut mutlak kita dapatkan bahwasanya dalam ayat manapun bahwa riba itu dalam segala jenis dan bentuknya mutlak haramnya. Adapun bantahan kelompok yang menegaskan riba ataupun bunga bank antara lain yang pertama yaitu kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal ataupun sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya setiap kali transaksi berlipat gandaan, jikalau kecil tidak riba. Kedua yaitu menanggapi hal ini yaitu Dr. Andus Abdullah Dras dalam salah satu konferensi fikih Islami di Paris tahun 1978 menegaskan kerapuan asumsi syarat tersebut. Adapun alasan yang tidak membenarkan riba itu, ada 5 ulama yang tidak membenarkan bunga bank. Yang pertama Dr. Andus Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Dr. Andus Wahab Al-Juhaili, yang ketiga Syekh bin Baz, yang keempat Syekh Abu Jahra, yang kelima Syekh Jadil Haq Ali Jadil Haq. Karena bank dan bunga bank menurut mereka tidak terdapat di dalam Al-Quran, juga tidak terdapat dalam Sunnah, bahkan juga tidak kita temukan kajian di dalam kitab-kitab fikih para ulama hingga abad ke-13 Hijrah. Maka jelas bahwa kajian tentang bank ini masuk dalam kajian fikih kontemporer. Adapun badan hukum dan hukum ta'lil, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat 5 turun dan disampaikan di
Jazirah Arab belum lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian, BCA, Bank Danamon, Bank Lipon tidak terkena hukum taklif karena pada saat nanti hidup belum ada. Yang dapat itu kelas memilih banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis. Adalah tidak benar zaman para Rasulullah tidak ada badan hukum sama sekali. Sejarah rawi Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Tidak titik atau dengan kata lain perseorangan mereka telah masuk ke lembaga negara. Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus utang. Besarnya prestasi berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untuk untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sehingga jumlah keuntungan berlimpah, atau keadaan ekonomi yang sedang turun. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikencam oleh semua agama termasuk Islam. Yang kedua yaitu bagi hasil. Penentuan besarnya resiko ataupun nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya risiko pada bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, dan apabila beruntung maka akan dibagi dua, yaitu bagi hasil. Maka jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapat. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi mereka. Bahwa dapat kita simpulkan bahwa dari bagi hasil itu yaitu apabila dalam kerjasama itu merugi ataupun tidak merugi, maka kedua belah pihak harus menanggung resikonya. Dan juga apabila dalam suatu proyeknya itu berhasil atau beruntung, maka hasilnya juga dibagi dua supaya sama-sama merata. Dan adapun produk-produk dari Bank Islam sebagai ganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba. Yang pertama yaitu wadhiyah. Wadhiyah ialah titipan uang atau surat-surat berharga atau deposit. Pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu dengan penuh amanah. Di antara barang titipan itu, atas seizin penitip dapat digunakan, dimanfaatkan oleh pihak bank. Bila sewaktu-waktu titipan itu diminta kembali, pihak bank harus mengembalikan sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat penitipan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mudharabah, di mana mudharabah ialah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha mulai mengelola hasil usaha bersama ini sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dibuat dan ditandatangani perjanjian. Umpamanya yaitu seorang pengusaha memberikan modal kepada seorang pemilik modal memberikan modal kepada pengusaha, di mana pengusaha yang mengelola ataupun
yang membuat suatu proyek ataupun usaha yang akan dibuatnya, dan si pemilik modal hanya menunggu hasil dari apa yang dikerjakan oleh pengusaha. Sekiranya terjadi kerugian yang bukan karena penyelenggaraan atau keluar dari kesepakatan, maka pemilik modal dan pengusaha sama-sama menanggung rugi, yaitu dengan rugi tenaga atau skill. Pihak perbankan dan penguasa biasanya lebih berhati-hati dalam menjalankan peran masing-masing. Yang ketiga yaitu musyakarah, yaitu ialah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang atau badan pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing. Demikian juga mengenai kerugian yang diderita dicantumkan dalam perjanjian kerja sama itu. Dalam musyawarah kita kenal istilah patungan atau joint venture, bank di satu pihak dan pengusaha di pihak lain. Yang keempat yaitu murahabah, ialah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan murahabah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, harga tidak boleh berubah walaupun harga di pasaran menaik atau turun pada saat jauh tempo. Belum tentu pihak bank mendapat keuntungan bila harga barang menaik ataupun turun. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang riba tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan ataupun yang menonton video ini tersebut, walaupun masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.